Tidak ada dialog antar iman sebelum dialog antar teman. Setuju nggak Pak Pati? Tuhan tidak berkuasa menyelamatkan umat lain. Itu gitu. dia. Teman-teman, hari ini sangat menyenangkan buat saya. Tadi saya dari rumah, dari kawasan Cinunuk, datang ke sini sekitar Jalan Pahlawan, berkunjung kepada salah seorang guru saya, sahabat saya, Pendeta Albertus Pati. Tadi saya sudah dijamu dengan makan, dengan minum teh, dengan minum kopi, dan sekarang saya ingin dijamu dengan makanan rohani. Pak Pati, Mantap. kita lama nggak ketemu ya? Iya, lama banget. Ada 2 tahun ya. Tapi hati kita selalu terpaut. 22 tahun kayaknya. Pak Pati ini pendeta yang mengajak saya, mendorong saya untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan lintas iman, lintas agama. Kita ketemu sekitar tahun berapa Pak? Waduh, tahun berapa? 2000 ya? 2000-an ya. Waktu itu saya masih remaja, Iya. masih kayak Dilan, masih pacaran. Dan jadi juga ya. Jadi sekarang anak saya sudah 3. Pak Pati sehat-sehat ya? Sehat selalu. Kang Wan juga sehat ya? Alhamdulillah. Wah, sehat. mantap. Dan Pak Pati jalan-jalan mulu lagi ya? ya itu semacam keharusan. Karena kalau di rumah terus nanti khawatirnya jumud gitu. Oke, siap. Pak Pati, ini kita pengen ngobrol nih karena kita udah lama tidak ketemu. Kangen-kangenan ya. Tentang seputar persahabatan kita lah. Kita ini kan kenapa kita melakukan dialog agama ya selama ini berarti hampir 22 tahun ya. Betul. Mungkin sebetulnya karena kita berteman ya Pak ya. Kalau kita nggak berteman kan susah mau ngomong juga ngomong apa. Ya. Nah sampai teman-teman di Jakarta tuh gini Pak, ada giumnya itu. Tidak ada dialog antar iman sebelum dialog antar teman. Setuju nggak Pak Pati? Setuju banget. Tapi memang menurut saya bukan karena kita berteman, tapi karena kita cari teman. Jadi justru karena kita cari teman, kita jadi berteman kan gitu ya. Dengan adanya dialog itu kan mulai dari gini, kesadaran bahwa kita nggak mungkin hidup sendiri. Kesadaran bahwa kita kan ya jangan berilusi lah kita hidup sendiri, kita bisa selesaikan semuanya sendiri ya. Karena kita butuh orang lain, kita butuh teman. Jadi oleh karena itu rasanya berdasarkan itulah kita berjumpa, ngobrol dengan segala macam. Sebetulnya ngobrol simpel aja, kemudian orang namakan itu dialog antar agama, padahal dialog antar teman sih. Dan itu mungkin lebih efektif Pak. Iya, betul. Dibanding misalnya, ini bukan mengkomparasikan mana yang baik mana yang tidak ya. Iya. Kan kita juga sering lihat ada dialog antar iman itu di panggung-panggung seminar gitu. Atau di tempat-tempat yang mewah. Iya. Nah, ini sebetulnya ini juga dalam rangka cari teman sih. Iya. Jadi strategi dialognya teman-teman di Jakarta Tarup itu benar nggak itu? Dialog antar iman dimulai dari dialog antar teman itu. Oh, benar. Bisa jadi lebih efektif nggak menurut Bapak? Sangat. Menurut saya memang mestinya begitu ya. Karena kebanyakan dialog yang ada di panggung-panggung itu betapapun itu baik ya. Baik. Tapi kadang-kadang itu isinya cuma formalitas. Ketemu hanya karena disatukan dalam satu acara. Sedangkan dialog-dialog yang dilakukan misalnya oleh teman-teman Jakarta Tarup, oleh kita gini, nggak ada acara yang ketemu sekedar makan-makan aja, ngopi kan udah langsung jadi makan, ngopi atau apapun kan gitu langsung jadi dialog. Kan gitu ya. Jadi artinya justru karena pertemanan itu yang menciptakan dialog-dialog duluan kan gitu ya. Jadi dan itu jadinya jadi lebih sesuatu yang genuine ya, tulus, dan itu terjadi begitu saja sebetulnya. Iya Pak, karena begini, saya punya anak tuh Pak. Iya. Waktu anak saya umur 5-6 tahun baru bisa baca. Dia baca satu spanduk di kawasan Bandung Timur. Spanduk itu tulisannya masyarakat menolak pendirian gereja. Anak saya bilang gini, ayah,
kasihan ya Nadine tuh teman dia yang Katolik. Oke. Dia kalau mau bergereja kemana dong? Kalau saya kan masjidnya banyak. Padahal saya belum sempat mengajarkan Hanskung kepada anak saya. Belum sempat mengajarkan John Hicks. Apalagi meminjamkan buku-buku Cak Nur. Belum sempat. Tapi ya? itu anak saya sudah pluralis, Pak. Dari pertemanan. Sehingga berteman itu mungkin memunculkan empatik gitu, Pak. Iya. Jadi artinya justru dia lihat, oh bapak gua kok bisa bergaul dengan orang-orang pendeta, ya kan gitu, dengan pastor kan gitu ya. Sehingga bisa jadi ketika dia dapat pelajaran di sekolahnya dia misalnya atau TK dan sebagainya, tiba-tiba ada gurunya yang ngajarin nggak boleh bergaul sama Kristen, atau di Kristen nggak boleh bergaul dengan Islam atau Hindu atau Buddha dan sebagainya. Loh, teman bapak gue aja justru pendeta, pastor, kenapa nggak boleh kan gitu ya? Dan teman akrab kan gitu. Sehingga akhirnya dia jadi keteladanan bapaknya itu kira-kira dan ibunya kan gitu. Justru jadi itu pelajaran yang lebih hebat daripada membaca buku Hanskung. Dan itu mungkin ini Pak ya. Nah Pak Pati juga waktu di Amerika, Pak Pati itu tidak hanya kuliah teologi ya. Betul. Tapi setahu saya juga kuliah pendidikan. Betul. Jadi masternya 2. Ya. Jadi kita panggil master gitu. Nah Pak Pati, secara ilmu pendidikan mungkin efektif ya, experience itu ya. Betul. Itu namanya learning by doing. Oke. Pak Pati sendiri sampai sekarang kan dilihat sebagai tokoh pluralisme di Indonesia. Dekat sekali dengan banyak kalangan. Itu juga diawali dengan perjumpaan seperti apa sih Pak? Mungkin waktu kecil, waktu tinggal di mana gitu. Oke, itu pertanyaan menarik tuh. Dulu waktu kecil banget ya, saya tuh ibu saya lagi nyuci. Lalu kemudian saya iri hati sebetulnya pada adik bungsu saya sebetulnya. Jadi ketika saya pikir kok dia lebih sayang adik bungsu saya daripada saya, kan gitu. Jadi saya iri hati, saya bantuin dia kerja segala macam, ngepel, nyapu, apa segala macam saya bantuin berhari-hari. Lalu pada satu titik ketika dia lagi nyuci, saya datang ke dia. Saya bilang, Mama lebih sayang siapa dari semua anak Mama? Gitu. Dia lalu bilang, oh saya sayang semua kok. Ya ada dong yang mestinya disayang lebih kecil, lebih sedikit gitu. Yang istimewa ya? Lebih istimewa dikit kan, saya udah kerja keras berhari-hari dan dia udah lihat saya bantu dia. Saya mau mengharapkan dia akan bilang dia lebih sayang ke saya. Tapi ternyata dia bilang enggak, semuanya sayang sama Mama, sayang semua. Jadi pada satu sisi pada saat itu saya kecewa dia nggak bilang sayang saya, kan gitu. Padahal saya udah berhari-hari bantu dia. Tapi sisi lain saya senang karena dia nggak sayang adik saya lebih dari saya. Ternyata semua anak disayangnya, dan itu membekas di dalam kehidupan saya itu bahwa saya mesti sayang semua. Istilah gini, Tuhan nih pasti sayang semua, nggak beda-bedain orang. Pasti apapun siapapun dia, apapun agamanya, apapun etniknya, status sosialnya, Tuhan nih pasti sayang semua. Gitu. Kita aja yang beda-bedain orang. Pasti Allah, kan kita semua ciptaan Allah. Allah pasti nggak akan membeda-bedakan dong dalam sayangnya kepada kita umat manusia ini. Jadi oleh karena itu, berdasarkan itu maka saya langsung melihat agama saya ini nggak boleh jadi penghalang yang membuat saya tidak bisa mencintai orang lain. Kita sering bilang Tuhan Maha Besar ya. Nah, berkuasa atas segala hal. Ya. Tapi kita juga bilang diam-diam Tuhan tidak berkuasa menyelamatkan umat lain. Itu gitu. Dia. Kan gitu, kita batas-batasi Tuhan, kita taruh Tuhan dalam kerangkeng. Kan gitu ya. Dan Tuhan seperti kepala geng ya. Itu dia. Hanya menyelamatkan gengnya aja. Seharusnya pengampunannya maha luas. Maha luas semuanya mestinya. Iya betul. Nah, Pak Pati gini, Pak Pati kan intensif ya, sampai saya juga menjadi followers Pak Pati dalam dialog antar agama. Tapi pernah ada fatwa Pak dari MUI sekitar tahun 2005, itu pluralisme itu haram katanya. Karena pelakunya seperti kita ini, dialog antar beragama tuh khawatir imannya jadi tipis dan sinkritis katanya. Tapi kalau saya lihat kok Pak Pati itu tidak semakin tipis, malah semakin keren sebagai pendeta itu. Malah semakin sepertinya kuat imannya gitu. Nah, bisakah dialog antar umat beragama
membawa spiritualitas tertentu buat kita, Pak. Biar kita tidak sering disalahpahami oleh orang. Ya, ya. Termasuk oleh bapak-bapak yang terhormat dari MUI itu. Nah, tapi waktu itu terlepas dari fatwa yang sudah dilakukan ya, kan kita sebagai orang-orang yang pluralis kan tidak pernah berpikir menyamakan semua agama, sama sekali tidak berpikir begitu ya. Tapi kita justru melihat bahwa kita tetap bersandar dan berakar pada tradisi keagamaan kita masing-masing yang kita pahami sebagai pluralisme itu ya. Kita bersandar dan berakar pada tradisi keagamaan kita masing-masing, tapi kita menghormati juga yang lain dan bisa mendengar yang lain gitu ya, bisa bekerja sama juga dengan yang lain kan gitu. Jadi dan bahkan bekerja sama di dalam rangka menciptakan keadilan, perdamaian dan sebagainya. Nah, kerja-kerja kemanusiaan itu kan yang menurut saya adalah titik perjumpaan kita bersama yang membuat kita tahu bahwa keagamaan kita ini, spiritualitas keagamaan kita ini punya potensi untuk memberikan pembebasan bagi siapapun, dan itu sesuatu yang membahagiakan kita kan. Jadi bagi saya itu apa yang namanya keagamaan seperti itu, di mana kita mampu menjadi sesama bagi yang lain, itu memberikan kepada kita makna hidup bahwa ternyata saya tuh bisa jadi berkat untuk orang lain, kan gitu ya. Lebih luas ya. Lebih luas kan gitu ya. Jangkauan keberkatan itu lebih luas. Kalau dulu saya berpikir, saya hanya berpikir untuk diri sendiri. Kalau lihat umat beragama lain, saya berpikir misalnya mau menghantam atau menghancurkan. Menurut saya itu pikiran yang sangat picik ya. Bukan cuma picik, tapi itu sebetulnya gerakan dorongan yang sifatnya animal di dalam diri kita sebetulnya. Yeah. Tetapi agama itu membuat saya bisa menjadi manusia yang mampu memikirkan lebih dari kepentingan diri sendiri. Kan kalau animal kan cuma memikirkan kepentingan dirinya atau kelompoknya kan gitu. Tapi karena saya beragama, saya mampu berpikir untuk kepentingan orang lain, bahkan mereka yang memusuhi saya. Saya bisa jadi berkat untuk mereka, saya nggak peduli kan gitu ya. Nah itu kan agama yang memberikan itu, kan gitu, yang memberikan kepada kita nilai di mana bahkan orang yang memusuhi kita pun itu manusia yang mesti kita cintai. Kan gitu ya. Nah itu seperti dalam Sajak Rendra, Pak. Wah, apa tuh? Jangan kau lempar penjahat itu dengan kelewang, tapi dekaplah mereka dengan cinta. Indahnya kayak begitu pas kalau gitu. Iya betul, Pak. Jadi sebetulnya dengan kita berjumpa, saling belajar, saling mengisi, dan kita ingin menumpahkan segala cinta kasih kita kepada lebih luas lagi orang ya. Betul. Dan kebahagiaan buat kita pada saat kita bisa sama-sama berbuat untuk sesuatu bagi kehidupan. Iya. Dan itu melampaui, betul ya, dalam psikologi perkembangan pada awalnya manusia itu seperti binatang juga. Betul. Tapi lama-lama karena dia berpikir, jadilah dia manusia. Betul. Dan agama seharusnya mendorong perkembangan psikologis manusia itu. Memanusiakan manusia. Keren sekali. Pak Pati, ini serius, obrolannya keren sekali. Ini siang ini menjadi semakin indah. Ini memang mungkin ya kalau datang ke rumah pendeta itu bawaannya sejuk, dingin. Karena AC-nya memang dingin. Iya betul, ternyata AC itu. Pak Pati, tadi saya sudah makan dan lupa baca doa. Boleh saya ulangi makan ya? Boleh. Oke teman-teman, obrolan kita menarik, tapi saya akan makan di sesi 2 di bawah. Makasih Pak Pati. Oke, sama-sama Kang Wawan. Ketemu lagi ya. Oke. Dah.